Malam ini kita akan kajian kembali pekanan secara rutin edisi yang ke-34. Amir Rizal. Amir Rizal sudah hadir, Wazir Indra juga sudah hadir. Kita akan segera mulai kajiannya sambil menunggu peserta lain yang masuk karena waktu sudah jam 8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji akan membahas, membedah tentang memahami tasawuf. Dan ini penting bagi kita untuk mengikutinya secara utuh, mulai dari seri 1, seri 2, dan seri 3 nanti. Semoga Allah memudahkan agenda-agenda kita ke depannya. Baik, sebelum dimulai, mohon izin kita akan dengarkan dulu sambutan dari Wazir Indra selaku penggagas kajian umum muamalah. Silakan Wazir Indra, dipersilakan. Baik, Sidi Ilham, terima kasih. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir dalam kajian lapangan rezeki untuk selalu menghadiri kajian ini. Semoga dengan mengikuti kajian ini kita semuanya bisa memahami dan mempraktikkan. Salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir oleh. Amin ya Allah ya Rabb. Terima kasih atas kehadirannya. Panjang umur ya Mir, sehat. MC dan tim kajian muamalah, terima kasih atas semangat kalian tetap eksis sampai hari ini. Semoga Allah SWT membalasnya atas kegigihan kalian semua. Dan tuan-puan semuanya, para peserta kajian, terima kasih atas kehadirannya. Tema pada malam hari ini adalah tema yang sangat penting terutama bagi generasi muda di zaman sekarang, di mana di zaman modern ini karena akibat tiba kita semua seperti manusia yang telah mati, di mana kita banyak melampiaskan kesenangan-senangan ke dunia ini ke hal-hal yang negatif seperti mohon maaf ke dunia narkoba, dunia mabuk-mabukan, dan yang itu sifat penting untuk mengikuti kajian ini karena solusi untuk mendapatkan ketenangan batinia kita di samping indrawi kita, maka dan kita semua bisa memahami ilmu yang akan disampaikan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa memperpanjang kalam, kita akan segera dengarkan pemaparan materi. Kepada tuan dan puan semuanya, alangkah baiknya. Assalamualaikum.
catatan ya, pulpen, buku tulis, dan juga mengenai tasawuf ya. Nanti kita akan buka Al-Quran. Nah, nanti boleh dibawa itu biar kajiannya benar-benar ilmunya masuk dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Selain itu juga alat tempur selanjutnya ya, boleh cemilan, kopi, dan lain-lain yang ada di rumah yang mudah untuk dijangkau. Oke, baik. Kepada yang terhormat Amir Rizal Muiz, silakan untuk memulai paparan materinya. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa dengar ya? Baik ya. Baik, Amir, jelas. Ya, jelas. Tuan puan sekalian, mungkin Amir Jaim tadi juga ada kelihatannya. Malam ini saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jalan dan bisa jadi menjadi mentor lah gitu. Sesuai dengan pengalaman saya. Jadi bicara tentang kajian tasawuf ini sebetulnya adalah saya lebih berfokus pada buku Syekhul Qadir yang pertama itu ada beberapa buku yang harus kita pahami, yaitu Jalan Menuju Allah satu, kemudian 100 langkah, 100 step namanya. Nah, kemudian ada lagi buku apa namanya, The Basic Research. Ya, The Basic Research ini karangan Syekh Ibnu Ajibah. Nah, itu yang diminta oleh Syekhul Qadir untuk menyampaikannya. Kalau tuan-tuan mau belajar tentang tasawuf, kata Syekhul Qadir, buku The Basic Research ini adalah salah satu yang harus dipahami gitu. Dan kemudian Syekhul Qadir juga berkata salah satu hal yang paling penting untuk supaya kita bisa memahami soal-soal yang berkaitan dengan jalan menuju Allah ini adalah diwan wirid dan diwannya Maulana Syekh Habib, ya, guru pertamanya Syekhul Qadir gitu. Tapi harus dipahami bicara tentang belajar jalan tarekat ini atau jalan tasawuf ini basisnya lebih banyak pengalaman, jadi nggak teori dan kemudian kita bahas teorinya, nggak gitu. Karena akar kata tasawuf ini adalah menurut Imam Hasan Basri, kalau tuan-tuan lihat itu dalam Asbabun Nujunnya kan gitu ya. Jadi Imam Hasan Basri itu kan anaknya Khalifah Ali ya. Dan dia mengatakan bahwasanya tasawuf ini akar katanya adalah suf gitu. Jadi kalau kita bicara tentang tasawuf, suf itu artinya baju yang terbuat dari wool. Wool itu apa ya? Bulu domba ya gitu ya. Dan kemudian dia mengatakan bahwasanya orang bertasawuf ini adalah berjalan dengan pengalaman langsung. Begitu. Jadi nggak teori. Jadi kan selama ini kan banyak orang berpikir ini ada teori nih, kita lakukan. Tasawuf nggak begitu. Gitu.
Nah, tetapi yang paling penting harus kita pahami lagi kalau kita bicara tentang tasawuf ini adalah seperti yang kita udah bahas duluan kajian saya yang berkaitan tentang sistem kubur, kan kalau tuan-tuan masih ingat kan gitu ya. Jadi kita harus membuat ajaran tasawufnya dalam konteks. Nah, itu kayak batuan syekh kita itu begitu. Karena kalau dalam konteks, kita harus pahami kenapa tasawuf ini esensial untuk kita diskusikan gitu atau dipelajari. Jawabnya sederhana, karena kita hidup di dalam zaman, ya, zaman yang kita semua udah tahu lah itu. Amir Jaim selalu mendiskusikan hal ini dengan tuntas bagi kita. Siapa yang nggak mengetahui zaman, maka dia harus bertungkus lumus dengan zaman itu, sehingga dia menjadi sangat bingung dengan zaman yang kita sebutkan selalu disampaikan oleh para suyuh kita itu atau para amir kita itu. Sistem kubur yang sudah kita bahas itu menghasilkan orang-orang, ini tulisan Syekh Abdul Qadir yang mengatakan, kemudian dia menghasilkan orang-orang yang satu, selalu terpaksa, gitu ya. Yang kedua, selalu khawatir, takut, merasa bersalah, dan ujungnya sakit. Ya kan? Ujungnya sakit, dan yang lebih parah lagi adalah nihilisme. Dia membunuh dirinya gitu. Jadi sudah diteliti bahwasanya penyakit fisik yang disebabkan oleh penyakit jiwa atau kita sebut sebagai penyakit kalbu itu lebih besar efeknya. Jadi efek, dengan perkataan lain, efek kalbu dan kemudian efek pemikiran itu dan efek sosialisme itu lebih besar kontribusinya terhadap penyakit fisik ketimbang fisik itu sendiri gitu. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir mengatakan gitu ya, kita selalu dia mengutuk salah satu ayat dalam Al-Quran misalnya adalah surat Al-Balad, kalau saya nggak silap, disitu sebutkan adalah, tahukah tuan-tuan apa itu jalan yang susah lagi mendaki, kata Syekh Abdul Qadir dalam salah satu tulisannya adalah jalan yang susah lagi mendaki itu adalah melepaskan diri dari perbudakan, gitu. Jadi melepaskan diri dari perbudakan itu salah satu hal yang paling susah. Dalam kasus saya dulu, saya beranggapan bahwasanya perbudakan itu adalah seperti tuan-tuan pahami adalah memang perbudakan sistem riba. Ya betul, nggak ada yang bilang itu salah, apalagi bagi kita yang udah paham. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut, rupanya dari sudah kita selalu membahaskan sistem kubur itu dengan ada apa? Kita itu hidup dalam, kalau tuan-tuan masih ingat itu ada Freemasonry, nah, ya. Kemudian sudah itu ada apa? Nihil apa namanya? Yang kita nggak ketahui siapa sih para pemimpin kita saat sekarang ini kan gitu ya. Nah, kemudian kita tahu sistem keuangan. Nah, kemudian kita tahu sistem pendidikan yang menindas gitu. Yang itu menyebabkan ya kita itu akhirnya terjebak dalam satu kondisi yang bisa disebutkan sebagai sesuatu kondisi yang nggak ada jalan keluar gitu. Nah, oleh karena itulah Syekh Abdul Qadir mengatakan salah satu hal yang utama yang paling penting yang harus kita lakukan adalah melepaskan diri dari perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan sistem riba atau sistem kubur itu satu sisi. Tapi yang terpenting sudah pelajaran yang saya alami selama bertahun-tahun gitu, saya mengatakan ternyata yang terpenting juga adalah kita harus melepaskan diri dari perbudakan diri kita, nafs kita. Rasulullah mengatakan ya bahwasanya perang terbesar itu adalah bukan sesudah perang Badar, bukan itu, tetapi sesudah bagaimana kita bisa mengenal nafsu kita dan mengelola nafsu kita, yang gitu. Jadi kita harus letakkan ajaran tasawuf ini dalam konteks masyarakat modern. Karena kalau kita nanti nggak meletakkannya dalam konteks masyarakat modern,
Itu nanti yang akan menjadi soal juga kan gitu. Nah, saya kira itu yang pertama yang saya perlu bahas gitu ya. Mungkin nanti akan lebih enak kalau kita diskusi, tapi biarkan saya dulu untuk sementara memantik lah ya. Nah, kemudian saya perlu selalu mengingatkan bahwasanya ajaran tasawuf itu, atau lebih sebut ajaran ihsan, yaitu dia harus berpijak kepada syariat yang benar gitu. Jangan lupa bahwasanya Imam Malik berkata, nah ini jadi referensi buat kita semua ya, bahwasanya Imam Malik berkata bahwasanya hakikat, memahami hakikat ya tanpa syariat ya, kata Imam Malik itu mengada-ngada, hearsay kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Dan kemudian memahami syariat semata tanpa hakikat, maka itu sebetulnya zindik ya. Kesempurnaan agama itu, kata Imam Malik, adalah dengan menyempurnakan hakikat itu berintegrasi dengan syariat gitu. Jadi kalau kita bicara tentang tasawuf dalam pengertian yang diajarkan para syekh kita adalah dia harus terintegrasi itu antara hakikat syariat gitu. Dan kemudian juga basis yang kita jadikan acuan untuk ini adalah, ini ada satu hadis Nabi yang paling terkenal pada saat itu soal Islam, iman, dan ihsan. Tonton saya kira udah paham lah gitu ya. Bahwasanya pada satu kesempatan sudah sholat diberitakan atau dikabarkan bahwasanya datang seorang besar dengan memakai baju putih, orang-orang lain nggak kenal Nabi dengan para sahabatnya. Kemudian orang itu datang dan kemudian duduk di depan Nabi. Ya Rasulullah, sebutkan kepada saya apakah itu Islam. Rasulullah mengatakan Islam itu adalah rukun Islam, disebutkan syahadu la ilaha illallah syahadu Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah sholat, nah kemudian Islam itu adalah zakat, puasa, zakat, dan haji. Benar engkau ya Rasulullah, kata orang itu. Para sahabat bingung, siapa sih ini orang ini, kira-kira begitu lagi. Kemudian dia katakan, sebutkan lagi apa yang maksudkan iman, ya kan? Kemudian Rasulullah menjawab, iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya pada kadang-kadang dan seterusnya itu. Orang itu langsung bilang, benar engkau ya Rasulullah. Dan kemudian orang itu bertanya lagi, gitu. Sebutkan padaku ya Rasulullah, apakah itu ihsan? Nah, ihsan, Rasulullah menjawab bahwa ihsan itu, kata Rasul, adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwasanya Allah melihat engkau. Benar engkau ya Rasulullah. Ya. Dalam kasus ini sebelumnya ada tambahan lagi asli, tapi dalam kasus ini kita diskusikan sampai situ aja dulu. Dan kemudian orang itu mengatakan, dan dia langsung pergi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah siapa itu orang itu? Nah, itulah Jibril, kata ya Rasul. Jadi itu menjelaskan bahwasanya ajaran tasawuf ini adalah ajaran Islam, iman, dan ihsan. Dan inilah dalam bahasa lain sesuatu yang kita anggap saat sekarang ini terpecah dia gitu ya, terpecah atau tidak terintegrasi. Jadi kalau kita bicara dengan tasawuf, maka sebetulnya saya Abdul Qadir sudah menjelaskan bahwasanya tasawuf kita ini harus berbasis ke syariat gitu. Lebih tepat lagi ya, kalau kita bicara tentang ihsan, ya kita harus berbasiskan antara iman dan Islam. Teman-teman yang saya hormati, ini ada Wajir Jenal ini, saya kira selamat datang. Nah kemudian Maulana Syaikhul Habib mengatakan, Selamat datang, jadi Amir. syariat itu memisahkan, kata Maulana Syaikhul Habib, hakikat itu menyatukan gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita pahami. Jadi sering sekali kita itu bertengkar gara-gara syariat, padahal kan nggak penting. Karena syariat itu memang rahmat agar supaya kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Tetapi dalam ajaran tasawuf harus dipahami bahwasanya ajaran syariat yang demikian itu tidak bisa dilepaskan dari hakikat. Karena kalau tidak, maka kita itu akan tidak sampai pada keinginan daripada ayat itu.
Salah satu contoh misalnya Raitallazi yugazibu bih. Ini itu apa namanya? Yang selalu terkenal kan gitu, yang selalu dibahas bahwasanya orang sholat, tentu sholat yang lalai ya masuk neraka wail. Gimana sih kan gitu? Jadi bahasa lain, syariat semata tidak menyelamatkan. Itu contoh lain gitu. Oleh karena itulah sebetulnya maka pada saat kita bicara tentang soal tasawuf ini atau nanti jalan menuju Allah ini, maka jangan lupa ya kita harus berbasiskan syariat dan hakikat itu. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, satu lagi soal metodologi. Jadi tasawuf ini sepemahaman saya tidak bisa dengan menggunakan metodologi modern gitu ya, dibahas, ditafsirkan, kemudian diamalkan. Enggak. Yang sepemahaman saya, Syekh Qadir atau guru-guru tasawuf lainnya dalam menyampaikan tasawuf atau itu selalu dengan cerita, ya, sehingga hidup gitu. Jadi tasawuf itu adalah hidup karena dia memang basisnya pengalaman, ya. Tapi yang paling penting kita pahami kan ada satu fokusnya daripada tasawuf ini adalah ma'rifatullah. Jadi Syekh Qadir mengatakan fokusnya adalah ma'rifatullah. Bagaimana caranya kita mengenal Allah. Nah, ada satu hadis yang ini orang juga banyak tanya lah, banyak lah itu. Tapi kita nggak usah pikirkan lah itu ya. Jadi ada hadis qudsi yang mengatakan awaludini wa ma'rifatullah. Ya. Jadi awal agama itu harus kenal Allah. Karena kalau kita nggak kenal Allah, maka pada hakikatnya kita belum beragama dengan baik gitu ya. Dan kemudian hadis yang lain yang paling terkenal, kalau engkau ingin dikenal Allah, ini ada yang bilang ini hadis dari Rasul, ada yang bilang ini adalah ulama, tapi nggak usah lagi kita persoalkan itu gitu ya. Ada satu ayat misalnya, hadis itu berkata gini, man arafa nafsah, fakon arafa rabbah. Kan siapa yang mengenal dirinya akan mengenalkan Tuhannya, kan gitu ya. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Dan ada satu ayat lain yang sebetulnya harus kita paham bersama. Selama ini kan kita selalu baca Iqra. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu, kan gitu ya. Itu surat Iqra, semua orang baca. Nah, tetapi ada satu surat lain, di surat Al-Isra. Kalau nggak saya ayat 14 yang mengatakan Iqra wa kitabaka kafa bi nafsika. Jadi kita tuh disuruh membaca diri kita. Ya. Disuruh membaca diri kita gitu. Nah, kemudian dari pembacaan diri kita itu kita harus paham sepenuhnya bahwasanya hidup ini sebetulnya ada yang mengatur dengan hukum-hukumnya gitu. Nah, kemudian dan kita diundang untuk membuat pilihan mengikuti jalan itu. Dan jalan itu, kata Syekh Abdul Qadir, membuat kita menjadi bebas, aktif, dan bisa memberikan rahmatan lil alamin gitu ya. Nah, itu dijelaskan para syekh kita dengan satu kata, la haula wala quwata illa billah. Jadi tiada daya dan upaya. Karena hakikatnya begitu. Tapi kalau kita nggak mengenal diri kita, kalau kita nggak membaca diri kita, maka kita nggak akan paham itu. Ya. Ya. Jadi saya buat ini agak simpel dulu, sedikit, nanti supaya nanti kita lebih banyak diskusi gitu. Dan kemudian tasawuf itu, kata saya, transmisi terjadi antara guru dan murid gitu. Ya. Jadi nggak bisa kalau tanpa guru dan murid gitu. Jadi dengan perkataan lain gini, kalau orang mau naik gunung, yang terbaik itu adalah dia berguru atau bermentor pada orang yang telah naik gunung itu. Ya kan? Jangan naik gunung dengan orang yang
tahu teori tentang gunung, cuman nggak pernah naik gunung. Gitu tuh. Makanya apa? Maulana Syaimul Habib mengatakan dalam salah satu diwannya, kalau tuan-tuan selalu membaca diwan Panafilah misalnya, adalah mutaqidan saihan hayan yakunu arifan billah. Jadi kata saya, guru itu harus hidup. Karena guru yang hidup itu arif billah, dia mengerti tentang Allah. Ya. Dan Syaikhul Qadir menjelaskan bahwasanya salah satu syarat untuk jadi guru itu adalah dia mengutip surat Yasin ayat 21 itu ya. Nanti kalau misalnya tuan-tuan lihat itu di di buku wirid kita kan gitu ya. Itu mengatakan sebenarnya ikutilah orang yang tidak meminta balasan darimu. Jadi dia orang yang betul-betul ikhlas untuk menyampaikan ini. Gitu. Nah, dalam salah satu awalnya kita mendapat berita pada saat Syaikhul Qadir itu datang ke Cape Town, ya kan? Dan dia mengumpulkan para murid-muridnya, dan dia bilang, tuan-tuan sekalian, toko sudah dibuka, dan kemudian saya bersedia melayani Anda. Ya gitu. Jadi, syaratnya katanya adalah harus ada murid. Yang akar katanya murid itu kan iradat. Mau nggak gitu? Atau nanti surat Al-Kahfi ayat 110. Nah, kalau ilham bawa Quran, coba tolong dibacakan itu Al-Kahfi ayat 110 itu. Tuan Ilham? Baik, Amir. Coba baca. Bahasa Indonesianya biar cepat lah. Al-Kahfi ada 110. Jumpa. Ayat terakhir ya? Ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah ini, coba lihat nih. Jadi para guru mengatakan, kamu berharap nggak ketemu. Kalau kamu nggak berharap, kata Syaikhul Qadir, if you are the man, you are the man. If you are not the man, you are not the man. Artinya apa? Kalau kamu itu nggak ada iradat, nggak mau berharap untuk ketemu, ya udah dan. Jadi dengan perkataan lain, transmisi tasawuf tadi harus ada dua pihak. Jadi guru yang hayat, yang ikhlas melakukan sesuatu karena dia yakin bahwasanya jalan ini adalah jalan terpenting dari alam semesta ini. Maka itu kalau nanti kita lihat Imam Al-Junaid mengatakan bahwasanya kalaulah tuan-tuan tahu betapa luar biasanya ilmu ini, maka tuan-tuan akan berangkat sekalipun tuan-tuan akan melakukan itu untuk menuntut ilmu ini, kata Imam Al-Junaid. Tapi semua itu tak ada paksaan. Ya kan? Karena agar katanya murid itu iradah. Lu ada iradah enggak? Nggak ada iradah. Dan gitu. Jadi lagi-lagi transmisi tasawuf ini adalah antara guru dan murid. Antara mutaqi dan sayhan hayan itu dan iradah gitu. Nah, kemudian saya akan mencoba mengutip beberapa ayat yang mengatakan adalah dampak dari pengajaran tasawuf yang benar ini. Gitu. Salah satunya kan adalah terkenal lah itu kan surat Arab ayat 28 itu kan. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub itu kan. Iya kan?
Jadi siapa yang mengingat Allah, tenang kalbunya. Walaupun pertanyaannya, apa betul kalau kita ingat Allah maka tenang kalbu? Di mana-mana tenang kalbu, banyak utang. Ingat juga Allah, tapi banyak utang ya enggak juga kan gitu. Padahal tasawuf mengajarkan bahwasanya kalau kau ingat Allah, tenang kan. Dan kemudian efek dari ajaran tasawuf ini juga adalah manusia menjadi tahu diri, dia nggak sombong dan tidak membanggakan diri. Nah, itu dalam bahasa biasa disebut ibadur rahman ya. Coba bacakan ayat Al-Furqan ayat 63 tuh, Sidi. Baik, Amir. Al-Furqan ayat 63 ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. nah, coba lihat. Itu efek ajaran tasawuf. Jadi orang yang mengenal Tuhannya, dia itu rendah hati, artinya nggak sombong, dan juga dia nggak membanggakan dirinya. Gitu. Nah kemudian yang lain sebetulnya adalah ada surat Al-Ahzab itu ya ayyuhalladzina amanu dzikrullah dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila wallazi yusolli alaikum wa malaikatihi rizaqkum nazulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Itu surat Al-Ahzab itu kan, itu menjelaskan sebetulnya orang-orang yang bertasawuf ini zulumat ilan nur. Karena kalau kita bahas nur lebih panjang lah itu ceritanya kan, tapi salah satu yang disebut nur itu adalah cahaya kan gitu. Cahaya itu apa? Ya, banyak penjelasannya gitu. Tapi bisa jadi mukanya bercahaya, bisa jadi ilmunya bertambah baik. Nah, itu penjelasan detailnya nantilah. Tapi yang harus kita pahami kalau orang bertasawuf itu seharusnya itu dia itu nggak sombong, nggak membanggakan diri, tenang hatinya, mendapatkan nur. Tapi yang satu lagi adalah nah ini paling penting saya kira. Coba sih dibaca Al-Baqarah ayat 62 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Coba itu. Artinya kalau kita bertasawuf, ya, kita itu bahagia. Takut minimum. Sedih hati nggak ada, minimum lah gitu. Dengan perkataan lain, yang saya pahami dari pengajaran Syekh Abdul Qadir, ya sebenarnya Abdul Qadir ingin mengatakan bahwasanya kalau Anda sebagai orang modern yang sudah paham bahwasanya kita ini dijebak dan terjebak, maka salah satu cara agar supaya kita tuh bebas adalah bertasawuf. Gitu. Karena tasawuf itu membebaskan, ya. Tasawuf itu membuat kita itu tenang. Tasawuf itu membuat kita itu gak takut dalam hidup dan tidak sedih hati kalau banyak masalah. Gitu. Jadi itu satu hal yang harus kita jadikan pegangan gitu ya. Bahwasanya pentingnya mengajar tasawuf ini. Tentu kita jangan lupa yang udah kita diskusikan tadi di awal tadi, bahwasanya adalah yang terpenting harus pahami ya, kita itu bagaimana upaya kita adalah melepaskan diri dari perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan nafs. Kita bahas ini, dan kemudian perbudakan sistem kufur kan gitu.
Jadi ada luar, ada dalam gitu ya. Gitu. Jadi itu yang harus kita pahami sehingga agak lebih mudah bagi kita pada saat kita itu melaksanakan atau belajar tentang ajaran tasawuf ini akan memudahkan buat kita untuk mengatakan, I am okay lah gitu. Nah kemudian tasawuf ini terlihat dengan karakteristiknya gitu ya. Salah satu karakteristik orang bertasawuf itu adalah at-tarika kullu adab. Ini selalu kali kita dengar gitu. Jadi adab. Lagi-lagi adab gitu. Ya. Di sisi lain tidak aku diturunkan kata hadis bahwasanya untuk memperbaiki akhlak manusia gitu. Jadi lagi-lagi ini bahagian yang harus kita pahami menjadi ajaran yang menyeluruh gitu, bukan hanya ajaran syariat tapi juga hakikat gitu. Nah, kemudian karakteristik sufi yang lain adalah dia suka memberikan pelayanan kepada makhluk, suka bantu orang, suka berbuat baik gitu. Suka berbuat baik. Sidi Bayu ya, yang pernah sekolah di Dallas College misalnya, menjelaskan kepada saya, jadi salah satu ajaran yang utama yang diajarkan para syekh atau para guru-guru di Dallas College itu kepada muridnya adalah memberikan pelayanan. Jadi siapa yang berupaya atau berniat ikhlas untuk memberikan pelayanan kepada siapapun juga, maka itu bahagian dari ajaran kebaikan, gitu, ajaran ihsan gitu. Nah, kemudian karakteristik itu adalah dia selalu bertaubat dan memperbaiki diri. Ini sebetulnya diambil dari ayat Quran, bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri. Jadi saya cuma ingin mengatakan sebetulnya adalah ini adalah ajaran bagaimana kita harus melihatnya antara syariat dan hakikat itu menyatu gitu ya. Jadi dia bukan hanya cerita tentang bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat dan seterusnya, tapi dia juga adalah muncul dalam perilaku. Itulah makanya para syekh kita akan mengatakan bahwasanya yang terpenting adalah ad-din al-muamalah, amal baik gitu. Amal baik yang tidak terpecah. Ya. Amal baik yang kita harus sampaikan kepada orang melalui perilaku gitu. Nah, satu lagi karakteristik sufi yang mungkin ini penutup yang terakhir sebelum kita diskusi adalah dia dikata Syekhul Qadir, manakala logos pemikiran mandek gitu ya, maka tasawuf menyelesaikan. Kok bisa gitu? Jawab saya adalah karena itu tadi. Zulumati ilan nur. Jadi kita tuh udah pakai nur. Udah pakai nur. Oke, saya kira ini cukup untuk sesi diskusi buat kita untuk bagaimana kita cerita untuk memahami tasawuf. Banyak lagi cerita yang lain. Misalnya kalau kita mau detailkan, kalau kita cerita man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu tadi, bagaimana mengenal diri, maka nanti kita akan mengenal bagaimana sebetulnya indera, bagaimana itu relasi dengan pikiran, bagaimana itu relasinya dengan kalbu, ya kan? Bagaimana relasinya dengan jiwa, dan bagaimana relasinya dengan ruh. Panjang cerita kan? Dan kemudian diantara itu ada yang namanya ujuraha wa taqwaha kan gitu. Ada malaikat dan juga ada setan dan iblis dalam diri kita gitu. Dan semua itu ada dalam diri kita. Maka itu para ahli tasawuf itu mengatakan sebetulnya rahasia alam semesta ini di mana sih? Para tasawuf ya, para sufi mengatakan
Itu ada dalam diri manusia gitu. Kenapa begitu? Begitulah luar biasanya piasani takdir. Kita ini makhluk yang sempurna sebetulnya. Tetapi karena kita hidup dalam sistem riba, maka segala sesuatu membuat kita tergantung keluar. Ya, pada saat kita itu selalu tergantung keluar, maka nggak ada solusi. Karena solusinya bukan di luar, jadi bukan jalan keluar. Ya, yang terpenting sebenarnya jalan ke dalam, gitu ya. Jadi jalan menuju Tuhan itu ada jalan ke dalam diri kita. Jadi mengenal diri kita, memahami bahwasanya la haula wala quwata illa billah, dan kemudian mengikuti jalan yang telah ditunjukkan Allah dan Rasul-Nya, melalui hukum-hukumnya, dan melalui, saya Qadir mengatakan alama gitu. Ilmu, akar katanya alif lam mim, alama. Jadi to read the sign, membaca tanda. Jadi kalau kita bisa membaca tanda-tanda ketuhanan dalam diri kita, lagi maksudnya kita dekat dengan sumber ilmu. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya kira kita diskusi lah dulu. Karena nanti kalau lebih enak kalau kita dialog gitu aja. Saya kembalikan ke Ilham. Oke, baik Amir. Terima kasih banyak atas paparannya tadi mengenai tasawuf.